Oke, selanjutnya kita main ke database ya. Karena kita telah ingin membuat dinamis data untuk mengingat daftar ini ya di slash admin ini. Mari kita ke database. Buka Laragunnya ya. Terus nyalakan MySQL-nya. Kita akan menggunakan database MySQL. Jadi kalau menjalankan MySQL-nya di Laragun itu klik kanan MySQL. Terus ini tombol start di situ harusnya sih. Jadi scale start. Selanjutnya itu kita buat database-nya terlebih dahulu, database MySQL-nya. Jadi kita pilih ini ya. Kalau saya pilihnya Heady. Kalian juga bisa pilih PHP Admin, tapi saya nyamannya ini. Oke, kita buka. Ini ya. Kalau di sini ya kosong, kalian tinggal klik aja di sini, klik new. Lalu ini diganti menjadi ini MySQL TCP/IP. Terus namanya terserah kalian ya. Terus ini IP-nya arahkan ke sini. Karena saya sudah ada, jadi saya mengarahkan ke localhost dengan kredensial seperti berikut. Jadi saya bisa open saja. Oke, setelah buat sessionnya, silakan dibuka. Lalu waduh, ada banyak ini. Ini ya, klik kanan di sini, lalu create new database. Saya namakan apa ya? Web CRUD. Ini collectionnya ganti ke TFMB4 General CI. Ini kalau bisa sih pakai default untuk coba-coba, tapi umumnya sih ini. Oke. Jadi kita cari sini web CRUD ya. Nih. Oke, CRUD. Ini database yang ini kita setting di project Laravel-nya. Jadi kita buka Laravel-nya. Nih. Lalu di bagian ini ya, .env. Nih. Kita perlu mengedit bagian ini, DB database yang variabel ini dan ini. Ini tergantung sih. Kalau kalian mengikuti tutorial dari awal, itu defaultnya root ya, root dan DB passwordnya kosong. Jadi database-nya itu seperti yang kita buat tadi, web CRUD. Oke. Setelah mengedit file.env, jangan lupa itu ganti di sini. Jalankan print ini. Oke. Setelah menjalankan perintah ini, selanjutnya itu kita buat sebuah namanya controller. Controller itu nanya apa? Seperti ini ya. Saya belum pernah mencontohkannya ya. Jadi kan ini langsung pada saat akses slash edit misalnya, slash admin, slash script, itu secara umum diakses oleh controller sebelum dikembalikan ke sini. Kalau bingung, mari lanjut aja terlebih dahulu. Controller, saya namakan controllernya CRUD ya. Oke. Jadi akan membuat sebuah controller itu di sini ya, CRUD. Bagusnya huruf besar sih. Ini bisa diganti. Jadi CRUD. Oke. Selanjutnya itu kita buat metodenya ya.
Jadi di sini kita tembak dulu controllernya sebelum mereturn halaman view-nya, tampilannya. Jadi kita buat nama metodenya dulu. Sebelumnya kita panggil dulu controllernya di web.php ini ya. Jadi cara panggilnya itu sebentar. Ini kita gunakan use lalu app. Ini anunya apa lokasi filenya, kan lokasi filenya itu berada di sini. Jadi app http controllers lalu crud. Oke. Selanjutnya itu kita akses dulu controllernya terlebih dahulu sebelum mereturn sebuah view-nya. Jadi return view terjadi di dalam controllernya, bukan di sini, bukan di web.php. Sebentar, kayaknya saya perlu ganti namanya ini menjadi ini aja ya, biar lebih ngerah. Saya ganti. Oke. Lalu karena ini bagian admin, kita balikan dulu ke kita ganti dulu ini menjadi mengakses controller terlebih dahulu. Jadi saya komen dulu. Jadi gantinya seperti ini. Get, metodenya get /admin, lalu buka array, buka kurung siku ya. Ini di PHP Laravel 8. Kalau Laravel 7 itu nggak gini caranya, agak berbeda. Jadi buka kurung siku dan tutup kurung siku, copy paste controllernya, terus class, lalu nama metodnya ini admin ya. Kenapa admin? Karena ya nanti kita namakan juga di sini nama metodenya admin di sini. Oke, selanjutnya itu kita buat functionnya admin tadi. Jadi cara buat functionnya itu ya, ikut begini ya strukturnya: public function admin seperti ini. Jadi karena kita ingin mereturn yang awalnya kita return di view, maksud saya di web.php yang ini, kita returnnya di controller sekarang. Jadi fungsi ini akan mengembalikan ini ya, seperti itu. Ini sama ya hasilnya, yang ini dengan yang ini. Sekarang kita lihat admin dan enter, sama kan? Kalau saya errorkan di sini misalnya jadi admin X, bakal error di sini kan, tidak ada, bukan. Jadi saya coba kasih error di sini, misalnya saya ganti jadi admin 2. Oke, data kan di sini. Oke. Karena kita ingin menambahkan database, jadi kita perlu membuat itu istilahnya skemanya. Skema itu apa? Skema itu istilahnya blueprint untuk membuat table. Jadi untuk membuat skema itu kita kembali ke sini. Ya, ini ya perintahnya, PHP artisan make model. Nama modelnya itu misalnya crud ya. Terus min m. Ini min m ini optional parameter. Kan kita membuat model itu apa? Nanti saya jelaskan. Ini optional parameter min m ini
itu untuk membuat migrasinya. Jadi kita membuat modelnya, nama modelnya CRUD, dan membuat nama migrasi CRUD juga. Jadi saya enter. Sama juga. Ya, itu akan tercreate di file ini akan dibuat di sini ya, database migration ini, create table, create CRUD table. Oke, jadi nih ini skema ya, istilahnya skema, yakni sebuah blueprint untuk membuat tabel CRUDS. Ini secara default ya. Nah, Ravel itu menambahkan S untuk pluralnya, plural bentuk jamaknya maksudnya. Jadi saya edit saja menjadi hilang S-nya untuk saat ini. Terus kita membuat ini ya, ini secara default Laravel buat. Terus karena kita hanya menggunakan nama depan dan nama belakang untuk sebagai form field untuk yang di sini. Jadi kita perlu buat nama kolomnya kalau di database kita, di table kita. Jadi saya langsung saja dollar table. Tipenya terlebih dahulu string. Terus namanya tadi kan sini nama depan, nama depan. Terus saya ini ya, copy paste ini. Nah, jadi nama belakang. Oke, saya lihat dulu. Sepertinya udah cocok. Selanjutnya itu setelah kita inisialisasi ini kolom-kolomnya, kita migrasi. Jadi untuk migrasi itu php artisan migrate ini ya, perintahnya. Saya refresh di sini, tabelnya terbuat, dan tabel kita itu yang ini ya, CRUD. Tabel lain ini tercipta karena ini secara default oleh Laravel ciptakan yang ini ya. Ya kalau kalian ingin main-main ke sini ya silakan, tapi di tutorial kali ini enggak menjelaskan seperti itu. Selanjutnya kita ke CRUD, kita ke MySQL, lalu tabel CRUD, dan lihat ini kita telah membuat nama-nama kolom yang tadi ya, saya kesini ya. Ini ada nama depan dan nama belakang, tipenya string di sini ya, di sini varchar sih tertulis di database. Selanjutnya itu sebelum mengisi kita setting lagi ke model itu mana, kan kita tadi buat perintahnya, mana tadi perintahnya ya, web artisan make model 0d-m. Optional parameternya itu membuat file migrasinya untuk membuat modelnya. Lalu modelnya ada di mana? Di sini. Saya minimize dulu ya semua biar kelihatan. Ini sini ya, app models ini 0d. Wah, polos sekali. Jadi kita perlu isi semua ini. Kita perlu isi parameter-parameter untuk nama kolomnya dan tabel-tabelnya. Jadi ini ya, pertama itu variabelnya protected, nama variabelnya table. Ini nama variabelnya ini protected, ini untuk apa ya, untuk istilahnya di OOP-nya gitu. Nanti kita pelajari juga, tapi bukan di list tutorial kali ini. Terus ini nama tabelnya isi CRUD. Terus ada lagi sebuah variabel namanya fillable. Itu fillable isinya sebuah list array. Jadi seperti ini. Karena kita cuma menggunakan dua ya, yang ini nama depan dan
nama belakang. Oke. Lagi ya. Sepertinya sampai sini aja terlebih dahulu. Nanti kita di video selanjutnya kita gunakan model ini untuk membuat data ke database-nya, ke tabel ini. Oke. Tunggu dulu. Sebelum saya tutup videonya, saya ini ya, kita return dulu dari kontrolnya, bukan dari controllernya, bukan dari web.php-nya. Jadi saya ganti ini menjadi bentuk controllernya. Oke, langsung saja ya. Saya buat namanya sini jadi create. Apa ya tadi satu? Edit. Komen dulu. Oke. Jadi mari kita tes lagi. Apakah ada error atau tidak? Jadi saya akses tambah data dulu. Oke, benar ya, ada error. Terus saya coba akses edit. Saya refresh. Oke. Sekian tutorial kali ini. Selanjutnya mungkin itu kita menggunakan model tersebut untuk membuat data langsung ke database kita. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.